Baik, salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk mencari fungsi pembangkit adalah koefisien binomial. Namun, di bagian fungsi pembangkit yang diperluas ini, kita akan menggunakan koefisien binomial yang diperumum. Maksudnya seperti apa sih? Jadi, untuk mengantarnya, kita bisa ingat kembali di video sebelumnya bahwa N kombinasi NK adalah ini, N faktorial per N min K faktorial per K faktorial, maka dia dijabarkan menjadi seperti ini. Karena di sini ada N faktorial, di sini ada N faktorial, kita tinggal jabarkan N faktorial ini menjadi N, N min 1, N min 2, dan seterusnya sampai dengan 1. Tapi karena di N faktorial ini mengandung N min K faktorial, makanya bisa kita bagi menjadi 1, tinggal sisanya adalah ini. N sampai N min K min 1 dengan di bawahnya K faktorial. Nah, coba kita ingat kembali di video sebelumnya untuk koefisien fungsi pembangkit dari X pangkat K di akar 1 plus X. Oke, ini adalah koefisien untuk fungsi pembangkit di X pangkat K. Nah, kalau misalkan kita lihat kemiripannya dengan koefisien binomial yang kita tahu di atas ini, oke, di sini sangat mirip, kecuali N di sini adalah bilangan bulat positif atau bilangan bulat positif digabung dengan 0 ya, boleh juga. Sedangkan di sini adalah setengahnya adalah bilangan pecahan, tapi bukan bilangan bulat, dia bilangan real tetap positif tapi pecahan. Nah, oleh karena itu untuk memecahkan kasus-kasus seperti ini, para peneliti memperumum koefisien binomial, sehingga koefisien binomial yang di atas ini yang di atas ini bisa juga kita gunakan untuk N-nya tidak terbatas pada bilangan bulat dan negatif saja, tapi bisa untuk pecahan, bisa untuk bilangan negatif, bisa untuk bilangan kompleks, bahkan bisa untuk elemen-elemen ring komutatif dengan syarat tertentu. Seperti itu, maka kita di sini akan menggunakan untuk setengah. Nah, bagaimana bunyi koefisien binomialnya? Nah, ini jadi si setengah ini sama seperti ini, kita tinggal ganti N di sini dengan setengah, maka tulis kombinasi setengah K. Atau kalau misalkan kita ingin memperjelas definisinya, jadi ketika kita punya alfa itu boleh negatif, boleh bilangan real, boleh bilangan kompleks, atau bilangan apapun, dia ini dikenakan suatu kombinasi dengan K bilangan asli. Si K-nya harus tetap bilangan asli. K-nya harus bilangan asli, ingat. Bilangan asli berarti mulai dari 1 ya. Nah, bagaimana dengan K-nya 0? Nanti K-nya 0 akan didefinisikan. Nah, kombinasi alfa K ini, dia adalah alfa kali alfa min 1 sampai dengan alfa min K min 1 yang ininya. Sama seperti uraian dari kombinasi yang di atas, yang ini. Kita tidak menggunakan definisi yang ini karena tidak dijelaskan definisi faktorial untuk bilangan selain bilangan asli. Kecuali 0. 0 didefinisikan, tapi kita tidak menggunakan kata faktorial dikenakan terhadap alfa karena tidak ada definisi faktorial yang diperumum. Oke, sehingga ini sama seperti yang di atas. Dan sedangkan untuk alfa 0, kombinasi alfa 0 itu didefinisikan sama dengan 1. Jadi mau setengah 1 kombinasinya dia adalah 1. Mau itu negatif 5, 1 dia kombinasinya 1. Mau itu I 1 dia kombinasinya tetap 1. Seperti itu.
Mari kita lanjutkan. Sehingga yang awal tadi, kalau kita punya fungsi akar 1 plus X, yang ini, tadi kita dapat seperti ini kan? Maka untuk simpelnya kita tidak perlu nulis panjang-panjang seperti ini. Untuk simpelnya kita bisa menuliskan dengan notasi kombinasi, yaitu sigma n lebih besar daripada 0 kombinasi setengah n x pangkat n. Oke, barisan yang dibangun oleh akar 1 plus X adalah seperti ini. Boleh kita tulis seperti ini. Oke, ini adalah bentuk umum dari, tadi kan kita punya bentuk umum dari binomial koefisiennya ya. Tapi di sini bentuk umum dari teorema binomial Newton dengan X-nya X dan Y-nya 1. Kalau kita ingat, binomial Newton adalah, kita tulis A plus B aja ya. A plus B, dia dipangkatkan dengan N, maka dia adalah sigma, N, K, A pangkat N, min K, B pangkat K. Seperti itu ya. Sama saja, tinggal mengganti A-nya dengan 1, dan X-nya dengan B, N-nya diganti dengan alfa. Di sini K-nya diganti dengan N. Sama saja. Nah, kita bisa memanfaatkan binomial yang diperumum itu untuk misalkan kita mencari pangkat dalam negatif. Tadi kan disebutkan bahwa koefisien binomial yang diperumum ini bisa digunakan dalam bilangan negatif. Ayo kita cari. Sehingga dengan rumus yang tadi kita dapat sigma n lebih besar daripada 0 min 6. Ingat ininya min 6n. Karena di sininya min 2x, maka dan rumusnya karena rumus 1 plus x alfa, rumus awalnya, maka kita masukkan di sini min 2x pangkat n. Nah, sehingga jadi seperti yang di kanan. Kalau kita mau uraikan, dia akan menjadi seperti ini. Untuk n-nya sama dengan 0, kalau kita masukkan untuk n-nya sama dengan 0, di sini tadi alfa 0 selalu nilainya 1. Oke. Ketika kita masukkan n-nya sama dengan 1, kita masukkan ke sini n-nya sama dengan 1, yang ini ya. N-nya sama dengan 1, berarti min 1 pangkat 1, dia min 1. Lalu kita masukkan ke sini 2 pangkat 1 jadi 2. Lalu kita masukkan ke min 6n. Min 6, 1 dia akan sama dengan min 6. Min 6, 2, dia akan sama dengan min 6 dikali min 6 dikurangi 1. Nah, maka di sini adalah min 6 kali min 6 dikurangi 1 adalah min 7, betul, per 2 faktorial. Karena rumus dari ini alfa K adalah tadi alfa kali alfa min 1 ya, dan seterusnya sampai alfa min K min 1 per K faktorial. K faktorial jangan lupa, maka di sini adalah 2 faktorial, di sini min 1-nya pangkat 2. Sehingga di sini ada perkalian 1. Ini juga sama, ini kita jabarkan, jadi dikali min 6 kali min 6 dikurangi 1 kali min 6 dikurangi 2, ini min 1-nya pangkat 3, jadi tetap min 1 dan seterusnya. Sehingga ini sama dengan, dia sama dengan ini. Kalau dijabarkan dia 1, ini jadi 12, ini jadi 84x kuadrat, ini 448x pangkat 3. Sehingga barisan yang dibangun adalah seperti ini. Dapat dinyatakan seperti ini, dan barisannya seperti ini, tinggal mengganti-ganti, n-nya sama dengan 0, n-nya sama dengan 1, dan seterusnya. Tapi kalau dilihat-lihat, 1 min 2x pangkat 6 min 6 ini sama dengan 1 per 1 min 2x pangkat 6, ya kan? Sedangkan untuk bentuk ini kita sudah belajar
bagaimana menyelesaikan bentuk seperti ini. Oke, mari kita bandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, ini dengan koefisien binomial biasa, kita dapat seperti ini. 1 per 1 min 2x pangkat 6 adalah ini, n plus m per m. Ingat di sininya m plus 1, karena di sini 6, maka di sininya 5. Kita masukkan di sininya 2x, karena rumus awalnya 1 per 1 min x pangkat m plus 1, maka di sini adalah positif. Tinggal kita masukkan jadi 2 pangkat 2 n plus 5 per 5. Nah, tinggal kita bandingkan di sini. Kita masukkan ke sini. Untuk n-nya 0, ini maksudnya 2 pangkat n. Untuk n-nya 0 di sini kombinasi 55 adalah 1, 2 pangkat 0 adalah 1, maka di sini adalah 1. Untuk n-nya pangkat 1 berarti 2 pangkat 1, di sini masukkan ke sini 1, 6, kombinasi 65 adalah 6. Lalu selanjutnya ke sini kita masukkan kombinasi 7, 5 adalah 6 kali 7 per 2 faktorial, karena ini kan 7 faktorial per 5 faktorial, ya kan, dari ini kan 5 per 2 faktorial. Nah, di sini ini kita hilangkan, bukan hilangkan sih, sebenarnya kita eliminasi, dia jadi 6 dikali 7 per 2 faktorial. Ini yang di sininya 2 pangkat 2. Yang ini juga sama, dia jadi 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Maka apakah ini hasilnya sama? Lihat hasilnya sama atau enggak? Ternyata hasilnya sama, hanya penulisannya berbeda. Kalau di atas penulisan barisannya jadi seperti ini, kalau yang di bawah kita menulis barisannya bisa menjadi seperti ini, 2 pangkat n plus 5, 5. Sama saja, hasilnya akan sama saja. Nah, mengapa itu sama? Nanti kita bahas ketika kita membahas identitas. Itu setelah UTS ya. Nah, ini salah satu bentuk penerapan binomial yang diperumum untuk bilangan pangkat kompleks. Oke, ini akan dibahas sekilas saja biar tahu bagaimana sih. Nah, kalau kita punya 1 plus x dipangkatkan i itu bilangan kompleks kan, maka tinggal diganti saja di sini. Alfanya menjadi i dan seterusnya. Maka biasa kita masukkan, maka jadi seperti ini. 1 plus 1 ix, i kali i min 1 dan seterusnya. Ini tinggal kita ganti-ganti saja dari yang sebelumnya. Sehingga jangan lupa perkalian kompleks. Kalau perkalian kompleks adalah, sebentar, yang ini, kalau yang ini gampang ya, kita jadi i kuadrat min 1, kita tahu i kuadrat itu sama dengan i kuadrat min i, maksudnya kita tahu i kuadrat itu sama dengan negatif 1, maka dia jadi negatif 1 min i. Untuk yang ini adalah sama dengan i dikali, ini i min 1 dikali i min 2, maka dia jadi i kuadrat min 3i ya ditambah 2. Kalau kita kalikan jadi i pangkat 3 min 3i kuadrat plus 2i. Kita tahu i kuadrat adalah min 1, maka ini jadi min i. I kuadrat adalah min 1, maka ini jadi plus 3 plus 2i. Sehingga min i plus 2i dia akan sama dengan i plus 3. Oke, ini ada kesalahan, ini maksudnya positif, i plus 3 dan seterusnya. Maka barisan yang dibangkitkan adalah seperti ini. Ini hanya pengenalan saja, tidak akan terlalu kita bahas. Nanti ketika misalkan setelah UTS ada penerapan fungsi pembangkit yang menggunakan bilangan kompleks akan kita bahas lagi. Jika tidak ada, maka tidak akan dibahas. Maka lihat saja nanti. Oke, untuk koefisien binomial
cukup sampai di sini, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.